Hari ini saya mau cerita kisah dua orang sahabat yang namanya Tom sama John. Jadi si Tom ini masih muda, umurnya 40 tahunan. Si John ini lebih senior, udah 60 tahun. Dulu ceritanya mereka pernah sekantor, kerja di perusahaan yang sama, dan si John udah pensiun. Suatu saat si John ini nanya sama Tom, Tom, kamu ini kan karirmu bagus banget, ya kan? Gajimu juga tinggi banget. Tapi kan kamu harus berkorban karena keluargamu nggak sekota sama kamu. Memang sih secara finansial kamu nggak kekurangan apapun. Tapi kamu pernah kepikir nggak sih untuk bareng sama keluargamu gitu kan? Terus si Tom bilang, iya sih sebetulnya aku juga kepikiran itu. Tapi mau gimana lagi, kan sayang kan. Posisiku udah bagus, incomeku udah bagus. Toh aku kerja juga buat anak-anak juga, buat keluarga juga. Nah, terus si John akhirnya cerita, aku baru tahu setelah aku pensiun, jujur aja. Beberapa waktu yang lalu, aku pernah ikut seminar. Seminar itu tentang pengelolaan waktu. Di seminar itu, aku belajar satu hal. Bahwa sebetulnya, setiap manusia itu diberi kekayaan yang sama semuanya, yaitu adalah waktu. Nggak ada satupun manusia yang punya lebih dari 24 jam dalam sehari. Dan ilmuwan atau orang pinter sepinter apapun di dunia, nggak ada yang bisa menciptakan tambahan waktu gitu. Nah, tapi kenapa kok ada orang yang selalu merasa kekurangan waktu dan ada orang yang happy karena mereka bisa mengelola waktu. Terus si Tom kan penasaran, ya kan? Terus John lanjutin ceritanya. Jadi sebetulnya kita selama ini tuh salah loh. Salahnya apa? Harusnya kita nggak perlu dan nggak bisa mengelola yang namanya waktu. Waktu itu udah paten. Ambil contoh begini. Secara rata-rata, orang tuh usianya tuh 75 tahun. Ini rata-rata memang angka harapan hidup manusia tuh 75 tahun. Ya ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama gitu. Kamu bayangin nggak? Kalau seorang manusia hidup 75 tahun, artinya dia punya 3.900 hari weekend atau Sabtu Minggu. Kamu tahu kan kalau kita sebagai pekerja, weekend itu benar-benar sangat berharga buat kita. Kita happy banget weekend karena pada saat weekend kita bisa ngabisin waktu bersama keluarga. Benar-benar kata si Tom gitu kan. Nah, kalau kita bekerja sampai usia 55 tahun, artinya sebetulnya kita hanya punya waktu sisa itu 1.000 minggu lagi. 2.800-nya udah kebuang di pekerjaan kita. Karena kita tahu, kita sering juga Sabtu Minggu kita masih memikirkan kerjaan. Kita banyak kehilangan momen-momen bersama keluarga. Sejak ikut pelatihan itu, pulang dari pelatihan, aku langsung menghitung dan aku langsung beli kelereng. Maksudnya apa? Yes, tunggu dulu aku ceritain. Aku kumpulin kelereng. Pokoknya aku sampai harus ke 3 toko supaya bisa dapetin 1.000 kelereng. Nah, kelereng itu aku masukin toples, lalu aku taruh di dalam mobil. Setiap minggu, setiap weekend, setiap aku ngabisin waktu bersama keluargaku, entah mungkin nganterin istriku berbelanja, mungkin nganterin anakku untuk pergi ke hangout, atau sekedar untuk berbicara dan dinner bersama mereka di hari weekend itu, aku ambil satu kelerengku, aku buang ke jalan, entah di mana. Dari situ, aku melihat bahwa setiap minggu, toples yang tadinya penuh dengan kelereng, itu makin lama makin habis. Tumpukannya makin lama makin tipis. Dan saat itulah aku baru sadar bahwa kita benar-benar harus mengelola yang namanya prioritas hidup kita. Seringkali dulu, kita hanya sibuk bekerja. Kita hanya mikirkan apa yang disuruh bos kita, karena kita takut kehilangan pekerjaan itu. Padahal, fokus kita adalah keluarga kita. Kamu tahu kan Tom, sekarang usiaku itu udah 60 tahun. Kalaupun aku dikasih usia sampai 75 tahun, aku sekarang hanya punya sekitar 780 kelereng lagi. Setelah itu, aku nggak tahu. Jadi saranku buat kamu mumpung masih muda, coba pikirin lagi, apa sih prioritas hidupmu? Apa sih
yang paling penting dalam hidupmu. Dan mulailah untuk melihat berapa banyak kelereng yang kamu masih punya dan gimana kamu akan menghabiskan sisa kelereng itu bersama orang-orang yang kamu cintai. Cerita ini adalah cerita yang saya baca dari beberapa buku mengenai leadership, terutama mengenai bagaimana kita seharusnya mengelola prioritas hidup kita. Banyak dari kita yang merasa kehabisan waktu, nggak punya waktu, dan selalu kesulitan untuk membagi waktu. Dari cerita ini kita bisa belajar satu hal, bahwa kita nggak mungkin memiliki tambahan waktu. Yang kita bisa lakukan hanyalah mengelola hidup kita sebaik mungkin, terutama untuk prioritas hidup yang kita sudah tentukan. Apakah kita setiap minggunya benar-benar menghabiskan waktu untuk hal-hal yang kita prioritaskan dalam hidup? Karena setiap minggu akan ada satu kelereng yang diambil dari toples dan dibuang. Setiap minggu, tumpukan kelereng di dalam toples kita akan berkurang. Mudah-mudahan cerita ini bisa membantu teman-teman semua untuk tidak lagi memusingkan untuk mencari tambahan waktu, tapi lebih mementingkan bagaimana mengelola prioritas hidup kita yang memang kita maui. Tetap sehat, tetap semangat. Salam.